Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam keadaan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita hambanya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beraktivitas, dan juga kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga segala niat baik, amal baik kita dicatat oleh Allah sebagai hitungan pahala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tak lupa juga salawat serta salam kita kirimkan ke hariban junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Karena berkat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kita bisa memeluk cahaya Islam seperti sekarang ini. Semoga kita bisa menjadi umatnya yang taat dan setia hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada sahabat-sahabat Nabi dan keluarganya, dan juga kepada tabi'in dan tabi'id, semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita bisa dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang saleh dan para nabi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita menjalankan ibadah puasa. Kita sudah sampai kepada ujung ya. Dan insyaallah besok kita akan menjalankan sholat Idul Fitri. Begitu bahagianya seluruh umat Islam di seluruh dunia menyambut dengan sukacita, dengan bersukaria menyambut bulan kemenangan, yaitu bulan Idul Fitri. Tentu kita tidak hanya sekedar merayakan sholat Idul Fitri, merayakan hari raya, tapi kita juga bisa mengambil banyak hikmah setelah kita berpuasa sebulan lamanya, setelah kita menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, setelah kita banyak melakukan amal-amal, baik pun ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Semoga itu menjadi sebuah gemblengan pembelajaran untuk kita, hambanya, manusia yang begitu banyak hilaf, salah dan dosa. Semoga setelah kita melalui bulan yang mulia, bulan suci Ramadan ini, kita bisa menjadi hamba yang lebih taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap hamba ingin bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Begitu kita rindukan setelah kita melalui 11 bulan, kita akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita kelak berjumpa dengan bulan suci Ramadan di depan ya, di depan. Namun banyak hal yang harus kita pelajari sebagaimana firman Allah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti daripada kita berpuasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Setelah kita berpuasa, setelah kita banyak melakukan ibadah-ibadah wajib dan sunnah siang maupun malam hari, semoga jangan hanya di bulan suci Ramadan saja kita giat beribadah, kita menjadi hamba yang taat, tapi setelah bulan Ramadan juga kita harus mampu menjadi hamba yang jauh lebih baik. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Asr,
wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sesungguhnya setiap kita ini benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi hidup ini bisa dibilang sangat singkat sekali. Jadi setiap kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia, mari sama-sama kita manfaatkan sisa waktu yang singkat ini dengan memperbanyak amalan, dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi hamba yang merasa santai bahwa kita merasa hidup kita akan lama, hidup kita akan panjang. Jangan, karena bicara hidup kita tidak tahu apakah satu hari lagi, esok, lusa, tahun depan, bulan depan, 5-10 tahun ke depan, kita tidak tahu. Karena Allah sudah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa termasuk kita, hambanya, makhluk Allah, itu akan merasakan yang namanya kematian. Jadi mari sama-sama kita manfaatkan momentum menjelang Idul Fitri ini. Di penghujung Ramadan ini mari sama-sama kita jadikan untuk mengevaluasi diri kita, untuk merefleksi sejauh mana kita sudah memberikan arti kepada hidup ini, dan juga kita memperbanyak sedekah, peduli terhadap sesama, baik sesama muslim maupun sesama saudara sebangsa dan setanah air. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hidup di dunia begitu sangat singkat sekali. Mulai kita di dalam kandungan, kita dilahirkan menjadi kanak-kanak, lalu kita menjadi remaja, menjadi dewasa, dan juga nanti menjadi tua. Waktu itu sangat singkat. Jika kita itu menjadikan waktu yang Allah sudah berikan, kesempatan itu kita jadikan waktu yang sia-sia, maka kita sangatlah merugi. Sebagaimana firman Allah tadi ya, kita sangat merugi. Makanya waktu ini harus kita manfaatkan. Kalau kita pernah belajar, banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat waktu. Nah, waktu lapang sebelum waktu sempit. Jadi terutama kita hadirin hadirat mungkin yang merasa masih muda, itu salah satu nikmat terbesar dari Allah juga. Kita masih diberikan kesehatan sebelum kita sakit, kita diberikan usia yang relatif muda sebelum nanti pada akhirnya tua. Kita masih sehat, nanti sewaktu-waktu Allah memberikan kita sakit, dan Allah masih memberikan kita hidup di dunia sebelum pada akhirnya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di konten sebelumnya saya sempat membahas tentang hikmah hidup, yaitu antara dari azan ke azan. Jadi sangat singkat sekali. Ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini, dari rahim bunda kita diazankan, kita tidak membawa apa-apa, kita begitu menjadi hamba yang lemah, kita tidak punya pengetahuan apapun sampai kita diajarkan menjadi memiliki banyak pengetahuan, sampai pada akhirnya suatu ketika Allah memanggil kita dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, ketika waktu itu sudah tiba, maka tidak bisa diundur lagi waktunya, maka kita harus siap dengan kematian tadi. Maka dari itu hadirin sekalian, mari sama-sama kita jadikan kesempatan hidup ini untuk sama-sama memperbaiki diri, untuk menata diri. Karena apa? Karena begitu besar ya maghfirah dan ampunan Allah itu. Rahmat dan ampunan Allah itu sangat luas sekali. Jika diibaratkan, kan manusia ini tercipta awalnya suci ya, sampai pada akhirnya kita melakukan banyak hilaf, salah dan dosa. Tapi jangan lupa bahwa ampunan rahmat Allah itu seluas samudra. Jadi jika dianalogikan bahwa seperti dosa kita itu ibarat kapal, maka ampunan dan rahmat Allah itu sebesar samudra. Jadi jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk kita kembali memperbaiki diri. Jangan segan-segan untuk kita belajar ilmu agama, belajar membaca Quran.
Dan jangan lupa juga untuk memperbaiki sholat kita dan juga ibadah-ibadah yang lain, memperbanyak sedekah dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi semoga setelah kita melalui bulan puasa ini, setelah kita berpuasa, melakukan ibadah-ibadah wajib dan sunnah, baik di siang maupun di malam hari, setelah Ramadan ini, semoga kita bisa menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Tentu setiap manusia itu memiliki dosa, memiliki salah, pernah melakukan hilaf dan sebagainya. Tapi kita tidak perlu untuk terus-menerus menyesali, terpuruk, jangan. Karena selama kita masih hidup, ketika jantung kita masih berdetak, darah kita masih mengalir, itu artinya setiap kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menata diri, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita kembali ke fitri, yaitu kembali kepada fitrahnya manusia, yaitu suci. Jangan hanya menjadikan momentum Hari Raya Idul Fitri ini sebagai hari raya untuk bermegah-megahan, untuk memamerkan pakaian, perhiasan, makanan. Tapi bagaimana kita banyak mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari adanya bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita telah sampai di penghujung hari yang kita rindukan, yaitu Idul Fitri, hari raya dengan penuh kebahagiaan dan kemenangan. Semoga hadirin sekalian dimanapun Anda berada senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Mau'idatul Hasanah ini, sharing singkat ini bisa memberikan kebaikan dan juga inspirasi bagi para penonton dan pendengar, karena Rasulullah sallallahu